Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama di sini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran, yaitu tes bisik. Jadi ada beberapa syarat untuk tes bisik. Jadi syaratnya yaitu ruangan kedap suara. Selanjutnya kita telah kedua kita telah mengatur jarak 5-6 meter ke pasien. Lalu yang ketiga, kita meminta pasien untuk melihat ke tempat lain seperti ini agar tidak terbaca dari suara bibir dari pemeriksa ataupun pergerakan bibir dari pemeriksa. Jadi baik di sini kita inform konsen terlebih dahulu kepada pasien. Selanjutnya kita menjelaskan bagaimana prosedur dari pemeriksa. Jadi dari periksa. Oke, jadi baik Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran, yaitu tes bisik. Jadi saya akan bisikan kata ke ibu, minta tolong ibu, nanti saya tanyakan apakah ibu dengar atau tidak, dan kata apa dan ibu ulangi ya Bu. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Jadi di sini tujuannya untuk menilai pendengaran dari ibu masih berfungsi secara normal atau tidak. Oke, baik. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Selanjutnya ketika pasien telah bersedia dan kita sudah mengatur jarak 5-6 meter seperti ini, maka dan pasien telah ke arah tempat lain, maka selanjutnya yaitu kita melakukan bisik yang terdapat pada Gajah Mada Pebelis Wisilebi. Jadi di sini caranya kita inspirasi terlebih dahulu. Kita menggunakan suara perut. Kita inspirasi terlebih dahulu, lalu kita ekspirasi, dan setelah ekspirasi lalu kita sebutkan kata. Jadi baik Bu, kita apa yang kita dengar? Gajah. Oke, baik, di sini normal. Nah, ketika pada saat kita bisikan kepada pasien dan pasien tidak mendengar, maka kita majukan lagi 1 meter. Jadi untuk interpretasinya yaitu pada jarak 6 meter maka normal. Untuk 5 meter itu masih dalam batas normal. Selanjutnya pada jarak 4 meter maka tuli sedang. Pada jarak 3-2 meter yaitu tuli ringan, dan kurang dari 1 meter maka tuli berat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran, yaitu tes Garputala. Jadi baik, untuk pertama-tama yaitu tes Rina. Jadi kita ketahui dulu apa prinsip tes Rina. Jadi prinsip tes Rina yaitu membandingkan hantaran udara dengan hantaran tulang dari telinga pasien. Jadi untuk alatnya di sini saya menggunakan Garputala 512 Hz. Jadi selanjutnya kita akan melakukan inform konsen terlebih dahulu kepada pasien. Jadi baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran yaitu tes Rina. Jadi di sini saya tujuannya untuk melihat apakah masih berfungsi normal pendengaran atau tidak. Mungkin sedikit kurang nyaman, tetapi saya akan melakukan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Oke, baik. Ketika pasien telah bersedia, maka selanjutnya kita memberitahukan kepada pasien bagaimana prosedurnya. Jadi baik Bu, di sini nantinya saya akan mengentarkan Garputala ini ke bagian telinga dari belakang dari Ibu. Jadi kalau Ibu sudah tidak mendengar, Ibu angkat tangan saja. Jadi selanjutnya saya akan memindahkan Garputala di depan telinga Ibu. Jadi baik, apakah Ibu mengerti? Mantap, mengerti. Oke, baik. Ketika pasien telah mengerti, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Jadi yang pertama-tama kita getarkan Garputalanya seperti ini. Lalu kita letakkan pada planum mastoid dari pasien. Tapi Bu, masih ada kita dengar? Oke, baik. Ketika pasien telah mengangkat tangan, lalu kita pindahkan Garputalanya ke bagian depan telinga dari pasien. Masih ada kita dengar Bu? Ya Dok. Oke, baik.
ketika pasien telah mendengar, maka pasien dalam keadaan normal. Jadi untuk interpretasinya yaitu tes rina positif bisa saja normal ataupun tuli sensori neural. Sedangkan tes rina negatif itu sama dengan tuli konduktif. Jadi baik, selanjutnya saya akan melakukan tes Weber. Jadi untuk tes Weber prinsipnya yaitu untuk membandingkan hantaran tulang pada telinga kanan dan telinga kiri pasien untuk melihat ada atau tidaknya lateralisasi. Jadi sama seperti yang tadi, kita inform konsen terlebih dahulu kepada pasien. Tapi Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran yaitu tes Weber. Jadi mungkin sedikit kurang nyaman, tetapi saya akan melakukan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Oke, jadi baik Ibu, di sini saya menggunakan garpu tala, lalu nanti saya letakkan di dahita dan juga di atas kepala tak. Jadi nanti saya tanyakan ke Ibu apakah masih terdengar keduanya atau tidak ya Bu? Oke, Ibu mengerti? Mengerti. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan. Di sini saya menggunakan garpu tala 512 Hz. Lalu kita getarkan. Lalu kita bisa letakkan pada daerah glabella dari pasien seperti ini, ataupun pada bagian vertex dari pasien seperti ini. Oke, jadi baik Bu, kita dengar di kedua telinga tak? Iya. Oke, baik. Jadi di sini dalam keadaan normal. Apabila kita letakkan garpu tala di atas kepala pasien dan ketika pasien lebih mendengar lebih berat di telinga kanan dari pasien, maka terjadi lateralisasi pada telinga kanan dari pasien. Jadi untuk interpretasinya normalnya itu pada hantaran udara lebih panjang daripada hantaran dari tulang telinga. Jadi baik, selanjutnya saya akan melakukan tes wabah. Jadi tes wabah di sini prinsipnya yaitu untuk membandingkan hantaran tulang dari pemeriksa dan hantaran tulang dari pasien. Jadi baik, selanjutnya kita inform konsen terlebih dahulu kepada pasien. Jadi baik Bu, di sini saya akan melakukan tes wabah yaitu termasuk dari pemeriksaan pendengaran. Mungkin sedikit kurang nyaman, tetapi saya akan melakukan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Oke, baik. Jadi di sini Bu, jadi nanti saya ketika Ibu sudah tidak mendengar, Ibu angkat tangan saya. Jadi ya baik. Selanjutnya saya nanti juga akan mendengar dari garpu tala. Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Oke, baik. Jadi di sini selanjutnya kita akan getarkan garpu tala seperti ini. Lalu kita sama seperti tadi, kita letakkan pada bagian planum dari mastoid dari pasien seperti ini. Apakah Ibu masih dengar? Oke, baik. Ketika pasien sudah angkat tangan berarti tidak mendengar, lalu kita segera pindahkan ke planum mastoid dari pemeriksa. Dan di sini memang sudah tidak terdengar. Jadi baik, selanjutnya saya getarkan garpu tala seperti ini, lalu ke planum mastoid dari saya pemeriksa seperti ini. Ya, di sini saya sudah tidak mendengar, lalu kita pindah ke pasien. Tapi Bu, masih ada kita dengar? Oke, baik. Ternyata pasien juga tidak mendengar, yang dimana terdapat normal. Jadi untuk interpretasinya yaitu ada swabah memanjang, di mana swabah memanjang yaitu pemeriksa sudah tidak mendengar lagi getaran dari garpu tala, sedangkan pasien masih mendengar. Selanjutnya ataupun bisa terjadi tuli konduktif. Jadi baik, untuk selanjutnya swabah memendek, maka pasien tidak mendengar getaran dari garpu tala, tetapi pemeriksa masih mendengar, dan di situ dikatakan ataupun tuli sensori neural.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan garis pendengaran. Jadi untuk pemeriksaan garis pendengaran kita menggunakan semua frekuensi dari Garputala, yaitu dari 128 Hz sampai dengan 2048 Hz. Jadi jadi di sini selanjutnya kita akan melakukan inform consent terlebih dahulu kepada pasien. Jadi baik Bu, jadi di sini saya akan melakukan tes garis pendengaran untuk menilai pada frekuensi berapa saja Ibu bisa mendengar di mungkin sedikit kurang nyaman, tetapi saya akan melakukan seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Jadi nanti saya getarkan ini Garputala, lalu saya tempatkan di depan telinga Ibu, lalu Ibu bilang pada telinga kanan kiri Ibu. Ibu bilang apakah keduanya masih terdengar atau tidak, Di? Ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Jadi baik, kita getarkan terlebih dahulu pada frekuensi rendah. Saya menggunakan di sini 128 Hz seperti ini. Dulu selanjutnya kita taruh pada bagian depan telinga dari pasien, yaitu hantaran udaranya. Lalu Ibu, kita dengar Ji? Dengar. Oke, baik. Kita dengar Ji? Dengar. Oke, baik. Selanjutnya kita menggunakan pada frekuensi paling besar, yaitu 2048 Hz. Jadi di sini sama kayak tadi, kita getarkan lalu kita berikan pada telinga dari pasien. Kita dengar Ji? Dengar. Kita dengar Ji? Dengar. Jadi di sini kita harus menggunakan semua Garputala, semua ukuran Garputala. Jadi baik, di sini pasien dalam keadaan normal, yaitu masih mendengar pada kedua telinganya. Jadi untuk interpretasinya yaitu tuli konduktif, maka terjadi batas bawah garis pendengaran itu dia meningkat. Selanjutnya apabila tuli perseptif, maka batas atas garis pendengaran itu dia menurun. Jadi baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.